Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu, anak-anakku terkasih dan tercinta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai PowerPoint, yaitu Microsoft PowerPoint tentunya, lanjutan dari Microsoft Office. Nah, dalam pertemuan kita kali ini tentunya tujuannya adalah agar kalian dapat mengerti cara membuat slide presentasi yang baik dan benar, yang memukau. Lalu kalian dapat mempresentasikan slide presentasi yang sudah kalian buat gitu. Nah, itu adalah tujuan dari pelajaran kita, lesson kita kali ini gitu, mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint ini sendiri tentunya mungkin kalian sudah pernah mempelajarinya, kalian sudah pernah mencobanya ketika di SMP mungkin atau SD gitu ya. Nah, jadi di sini kita cuma hanya untuk merefresh kembali mengenai Microsoft PowerPoint agar di mana kelak PowerPoint yang kita buat ini menarik gitu ya. Nah, cara-caranya atau clue-cluenya nanti akan saya kasih tahu gitu. Nah, jadi PowerPoint sendiri kata-katanya itu kan adalah PowerPoint. Jadi the power of PowerPoint. Nah, jadi poin-poinnya aja yang harus kalian terangkan gitu. Jadi jangan sampai kalian menuliskannya itu langsung satu paragraf gitu ya. Itu akan membuat bosan gitu ya. Jadi kita coba simak aja seperti apa sih PowerPoint itu. Pertama-tama kita buka dulu PowerPoint-nya. Di sini adalah Microsoft PowerPoint yang sudah saya buat sebenarnya. Nah, jadi terus terang aja saya PowerPoint nggak pernah yang namanya langsung ambil dari temnya gitu ya, atau dari desain dari sini, karena saya tipenya sukanya yang beda gitu atau unik. Asik. Nggak gitu-gitu amat juga, cuman yang jelas nggak mau yang sama seperti ada di sini gitu ya. Jadi saya biasanya buat sendiri sesuai dengan apa sih yang akan saya presentasikan gitu. Nah, seperti biasa, home insert design seperti kalian sudah mengetahuinya ya, karena ini juga ada di Microsoft Word. Jadi saya akan hanya menerangkan mengenai transition, animation, dan slideshow. Nah, yang biasanya saya langsung lakukan ketika saya membuat sebuah presentasi. Nah, sekarang kita coba bikin dulu. Di sini saya sudah punya satu slide yang dimana ketika kalian membuka presentasi PowerPoint, biasanya PowerPoint ini akan terlihat seperti ini settingannya. Di sini sebenarnya kalian bisa mengatur settingan tersendiri di home new slide. Itu ada macam-macam gitu, tergantung kalian mau template-nya tuh yang mana gitu ya. Kalau misalkan perbedaannya apa, saya yakin kalian juga udah ngerti ya. Nah, di sini misalkan saya tulis coba PowerPoint. Nah, kalau di sini, kalau yang template-nya 2, di sini maksudnya tuh kalian bisa membuat 2 hal di sini. Seperti kalau misalkan yang satu table, yang satu bisa misalkan chart gitu ya, contohnya. Misalkan pie. Oke. Ini contoh aja ya. Nah, jadi bisa begini gitu ya ketika membuat PowerPoint. Nah, di sini contohnya saya akan tuliskan nomor, nama kelas, judul, dan keterangan mungkin ya. Cat aja. Biar nggak masuk dulu. Nah, jadi di sini tentunya bisa kalian pilih warnanya dengan klik 2 kali. Lalu kalian bisa pilih warnanya sesuai dengan kalian punya theme, atau sebenarnya kalian lagi membahas apa sih. Kalau misalkan lagi membahas mengenai teknologi, kalian bisa pakai warna biru, atau misalkan nature bisa warna hijau. Ngikutin aja gitu apa yang sedang kalian bahas. Nah, terus di sini tentunya harus kalian edit juga datanya. Nah, ini bisa kalian edit juga, tinggal klik 2 kali, kalian bisa ngedit sendiri formatnya mau seperti apa. Nah, di sini saya mau ngasih tahu nih mengenai contohnya seperti ini ya. Ketika kalian membuat sesuatu, nah ini biasanya kalau saya sih terus terang aja memainkan biasa font supaya terlihat bagus warna gitu ya. Misalkan gini. Nah, jadi saya biasanya, nah ini kan polos banget ya. Nah, saya biasanya gunakan insert. Itu saya klik di sini misalkan satu layer aja.
Nah, ini ketutup kan. Nah, ini saya klik kanan, lalu send to back, lalu send backward. Atau, nggak kelihatan ya. Atau send to back. Nah, jadi akan terpisah gitu, atau terserah kalian sih sebenarnya ya, mau bikinnya mau gimana. Nah, di sini saya biasanya bikin aja gitu, sesuai dengan selera. Warnanya mau apa gitu, misalkan. Biru aja deh. Saya suka warna biru. Nah, outline-nya nggak perlu. Kalau saya sih nggak pernah pakai outline. Terus ininya juga karena warnanya hijau, kayaknya kurang menarik ya. Maksudnya, soalnya latarnya ini udah warna biru, jadi saya pengen jadiin warna biru juga. Nah, ini warnanya kita ganti aja jadi warna putih, biar menarik. Jadi, seperti ini kira-kira. Lalu saya biasanya membuat desainnya sendiri. Contohnya, biar menarik dan unik, saya misalkan buat ini, saya taruh di sini gitu ya. Ini warnanya putih, saya bikin. Ini biar supaya kalian ini aja sih, ternyata nggak itu aja yang ada di mana namanya, di PowerPoint gitu ya. Nah, ini akan kita lihat hasilnya seperti apa gitu. Contohnya kita bawa ke sini dikit. Satu ini aja dibawa ke sini. Oke. Nah, ini saya biasanya klik animation. Nah, terus saya biasanya spin juga bisa. Itu ya, lucu jadinya. Ini juga saya spin lagi. Hasilnya akan menarik banget sih menurut saya. Ini contohnya. Oke. Nah, jadi seperti apa sih kira-kira hasilnya? Kita coba cek. Nah, atau misalkan ini kan satu-satu ya. Bisa kalian bikin langsung sekaligus 3. Ya. Kita coba cek. Jadi ketika kalian menerangkan sesuatu, ketika itu kalian lagi stuck. Nah, ini bisa menjadi salah satu cara untuk supaya menarik perhatian audiens kembali gitu ya, dengan adanya ilustrasi-ilustrasi atau animation khusus. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Lalu kalau misalkan membuat sesuatu seperti yang tadi dibilang, poinnya aja. Jadi saya akan kembali menuliskan di sini PowerPoint lagi, misalkan. Kita akan buat semenarik mungkin ya. Jadi ini dikecilin dulu, coba. Mainkan aja, mainkan font, warna, dan sebagainya macamnya. Nah, saya terus terang lebih suka pakai ini. Saya Ctrl C dan saya tambahkan. Lalu misalkan kita membuat suatu poin. Misalkan PowerPoint itu ada apa aja sih? Harus poin. Tidak boleh paragraf. Lalu apalagi misalkan harus menarik. Gitu ya. Misalkan kita mempunyai 3 poin ini untuk menerangkan tentang PowerPoint. Nah, saya biasanya sih klik di sini di bullets gitu ya, untuk memberitahukan bahwa inilah 3 poin terpenting. Lalu saya menggunakan line spacing di sini paragraf gitu ya, untuk membuat jeda gitu. Nah, karena dia modelnya poin, di PowerPoint itu modelnya kan poin-poin ya. Jadi saya saranin tulisannya itu jangan terlalu kecil-kecil gitu, karena bayangkan ada banyak orang yang melihat presentasi kita. Nah, jadi PowerPoint itu poinnya ini tulisannya kalau bisa besar gitu ya. Jangan terlalu besar juga gitu, sewajarnya aja sih sebenarnya. Nah, jadi misalkan seperti ini, harus poin dan segala macamnya. Nah, ini kalian nggak perlu menjelaskan lagi gitu, harus poin bla 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 gitu tuh salah gitu. Jadi harus poin-poinnya aja. Jadi kalian menerangkan satu-satu. Nah, kalau misalkan kalian mau melakukan menerangkan tentang poin-poin, saran saya juga adalah membuat keterangannya ini satu-satu muncul ya. Contohnya, biar kita tahu nih perbedaannya, saya Ctrl C dulu.
ini akan berbeda hasilnya. Kita lihat ya. Misalnya seperti ini. Bu Okta ngapain sih? Ya lihat dulu aja ya. Sorry. Kayak gitu. Kenapa? Karena biar gampang diaturnya. Jadi kalau mau saya mau di sini kayak, mau di sini kayak, mau saya pindahin ke sini kayak, itu bebas. Nah, jadi kayak gini. Terus abis itu, nah enaknya kalau di sini juga langsung ada garisnya langsung ya. Jadi kayak ngasih tahu gitu kayak ini harusnya garis ke situ. Apa namanya? Nih kayak gitu kan. Teratur jadinya. Nah, di sini saya biasanya menggunakan animation fade. Lalu kemudian ini lagi fade. Dan ini lagi fade. Nah, kita lihat bedanya ya. Perbedaannya. Coba. Ketika kalian menerangkan sesuatu dengan modelnya seperti ini, semua audiens sudah membaca poin-poin yang akan kalian ingin sampaikan. Tapi ketika kalian melakukan seperti ini, kalian bisa satu-satu dan audiens akan tetap melihat dan menyimak kira-kira apa sih selanjutnya gitu. Nah, jadi beda ya. Misalkan seperti ini, audiens sudah baca sendiri. Oh, habis harus poin itu ada tidak boleh paragraf. Habis tidak boleh paragraf harus menarik poinnya. Tapi ketika kalian melakukannya satu-satu seperti ini akan membuat audiens kita penasaran apa sih selanjutnya yang akan kalian terangkan gitu. Biasanya sih gitu ya. Tapi bebas aja sih sebenarnya. Ini saya hanya mengasih tahu gitu ya. Psikologinya mungkin. Nah, kalau saya sih sebagai audiens gitu, saya bakal jadi bosan kalau misalkan saya langsung lihat ini dan cenderung kurang terlalu mendengarkan kalau misalkan sudah terlihat isinya ini gitu. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Kita akan coba kembali transition. Nah, transition ini biasanya itu adalah untuk perpindahan ya, transition. Nah, ini ada banyak macam dan saya yakin kalian ya terserah sih kalau ini ya. Tuh ada macam-macam gitu. Nah, ini untuk tidak bosan aja sebenarnya gitu ya. Kalau saya sih cenderung satu model. Jadi kalau misalkan kalau misalkan pembukaannya udah itu, terus paling pembukaannya doang yang berbeda daripada isinya. Kalau isinya sih saya sama semua biasanya. Kalau ini semua gitu ya. Jadi nggak terlalu rame juga gitu. Misalkan abis yang kedua ini, yang ketiga misalkan yang ini, yang keempat ini gitu ya. Jadi kayak terlalu banyak model gitu kalau saya gitu. Jadi kayak satu aja tapi konsisten gitu ya. Itu gitu. Nah, terus tapi bisa juga disesuaikan dengan kalian punya topik gitu ya. Lalu selanjutnya yang perlu kalian ketahui juga adalah penggunaan transition dan animation. Nah, di sini banyak sekali yang kurang kreatif gitu. Jadi saya pengen kalian tuh menggunakan ini banyak loh hal-hal yang bisa kalian otak-atik sebenarnya kreativitas kalian. Saya akan coba lagi new slide. Nah, di sini saya mempunyai satu slide kosong. Di sini saya close dulu. Nah, ini saya cuma sebagai ngasih lihat doang ya ke kalian. Tapi nanti saya pengen kalian mengembangkannya sendiri. Nah, di sini saya akan mencoba membuat insert. Ini saya pakai oval. Ini sebenarnya ada banyak banget ya di internet juga gitu ya. Tapi ini dari tahun ke tahun saya selalu ngasih tahu ke kakak kelas kalian gitu ya. Karena kenapa? Biar kalian tumbuh kreativitas kalian gitu. Jadi di sini ada lingkaran. Lingkaran ini bisa kalian pilih warnanya. Nah, lalu di sini saya klik insert kembali, saya menggunakan text box. Nah, di sini saya akan tulis misalkan nama-nama ya. Contohnya misalkan yoga. Terus saya copy paste lagi. Terus contohnya lagi yogi. Ada yoga, ada yogi gitu ya. Terus contohnya lagi ada misalkan Regi. Terus satu lagi siapa nih enak ya? Contohnya misalkan Argi. Nah, di sini saya mempunyai 4 nama anak gitu ya.
Nah, jadi coba kita cek dulu. Di sini saya tulis di sini namanya yoga. Paling atas. Itu. Terus saya gedein dikit namanya ya. Biar kelihatan. Lalu untuk yogi juga saya gedein namanya dikit. Jadi 40 ya tadi. Oke. Nah, si yogi ini kita taruh di samping sini. Nah, regi kita juga ganti 40. Kita balik total. Oke. Kita taruh di sini. Kok namanya kebalik sih, Bu? Ya, kita lihat aja nanti ya. Nah, ini argi. Nah, ini saya akan balik putar juga si argi. Oke. Dan yogi juga saya putar kembali. Oke. Nah, di sini saya udah punya 4 nama anak. Lalu kita klik shift ya untuk mengklik semuanya. Klik ini dulu. Lalu shift, klik shift, jangan dilepas. Yoga, regi, lalu sama ininya. Oke. Sudah semua. Lalu kita klik kanan, lalu grup. Oke, jadi bisa dibawa-bawa ya. Setelah di grup seperti ini, saya akan membuat satu lagi, yaitu insert. Lalu saya bikin ini. Nah, lalu ini saya sesuaikan dengan lingkaran yang kita punya. Oke, ini jadinya kayak lucu-lucuan gitu sih sebenarnya guys. Saya suka bikin begini sebenarnya. Jadi kayak unik gitu ya, nggak cuman itu-itu aja gitu, monoton. Nah, lalu insert lagi kita taruh di sini anak yang paling pintar. Misalkan gitu. Oke, kita taruh ke tengah-tengah. Oke. Nah, ini kita gedein juga. Oke, contohnya. Lalu, setelah ini, kita klik yang bagian belakang. Ya. Ini ya. Sorry. Jangan sampai 2 kali, sekali aja. Si lingkaran bagian belakang. Kita klik lingkaran bagian belakang. Lalu, kita klik animation. Lalu, carilah spin. Nah, jadi lucu ya. Nah, jadi kita tinggal ngikutin aja durationnya mau berapa menit gitu. Jadi kalau misalkan saya klik 5, contohnya akan menjadi seperti ini. Gitu. Tada! Anak yang paling pintar adalah yoga gitu. Jadi gunakanlah, saya mau di sini mau ngasih tahu, gunakanlah animation yang menarik perhatian audiens kalian gitu ya. Dengan berbagai macam cara tuh ada banyak gitu. Jadi kalian bisa melihat Jadi kalian di sini bisa mengotak-atik beberapa animation dan transition yang ada di PowerPoint untuk menjadi menarik perhatian dari audiensnya. Nah, di sini ketika misalkan kalian mau mengecek tugas kalian, kalian bisa langsung klik ke reading view sebenarnya untuk kayak tadi yang saya lihat, yang saya kasih lihat gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakannya seperti ini gitu. Nah, bedanya dengan si slideshow itu akan full layar gitu ya. Lalu kalian bisa end show, lalu balik lagi. Nah, ini kalau yang normalnya itu seperti ini, yang untuk bisa kalian edit-edit. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, aduh Bu, kok jadinya begini gitu. Nah, lihat aja di sininya ya, nak, gitu ya. Ada normal, ada ini. View-nya tuh tergantung kalian gitu. Nah, saya mau ngasih tahu lagi nih ide-ide yang menarik gitu ya. Contohnya kalian bisa mengambil tambahan image atau illustration itu dari beberapa web gitu ya, yang bisa kalian gunakan gitu. Contohnya seperti yang saya punya itu ada di contohnya seperti ini. Nah,
Ini saya ngambilnya dari gipi.com gitu ya. Ini kita coba satukan dulu. Kita pindahin ke sini. Nah, ini saya ngambilnya dari gipi.com. Kalian bisa cek gipi.com. Nah, itu akan ada banyak banget ya, kayak ilustrasi-ilustrasi GIF gitu. Sebenarnya GIF itu kan kayak yang bisa bergerak ya. Nah, jadi di situ kalian bisa mengecek, jadi akan lebih menarik gitu ketika kalian melakukan presentasi. Gitu. Contohnya lagi ada banyak ya. Ada api, terus kalau misalkan boga ada apa. Terus kalau misalkan RPL biasanya ini ya, komputer. Nah, jadi kayak gini, terus kayak tinggal gampang aja, tinggal di drag tuh, jadi akan dengan sendirinya, jadi tidak bosan ketika kalian menerangkan sesuatu yang agak lumayan lama gitu ya. Jadi kayak audiensnya kayak sambil ngeliatin itu tapi sambil mendengarkan kalian ngomong biasanya. Nah, contohnya sendiri saya udah sering banget bikin kayak gitu untuk macam-macam ya, untuk pelajaran saya, untuk sekolah gitu ya. Jadi misalkan seperti ini ya, biasanya selamat datang di SMK Negeri 24 Jakarta. Ketika kita menerangkan dan menyambut tamu, itu bisa juga dengan ini gitu ya. So simple dan nggak terlalu ribet. Nah, jadi tinggal diklik gitu ya. Misalkan apa aja, bla 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 blanya gitu ya. Visi, misi, struktur organisasi, dan sebagainya macamnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Contoh-contoh saya ada banyak banget sebenarnya, tapi kira-kira itulah yang bisa saya kasih lihat, satu hal itu yang pernah kalian lihat juga sebenarnya ya. Nah, kalian bisa menggunakan gipi.com untuk mengambil gambar-gambar yang menarik ya, sesuai dengan ilustrasi yang kalian inginkan. Ada banyak banget. Nah, untuk kalian tahu mengenai si animationnya ini, menitannya tuh bisa dari sini ya. Bisa juga pakai lagu sebenarnya atau suara. Tapi saran saya sih mendingan gak usah pakai suara atau lagu, karena ketika kita presentasi kita menggunakan lagu itu so annoying banget menurut saya. Jadi nggak fokus dengan apa yang kalian berikan gitu. Kalau mau ngasih lagu ya mungkin lagu-lagunya yang lembut-lembut dikit gitu. Kalau misalkan bener-bener real di tempat audiensnya, maksudnya real di suatu ruang pertemuan, terus kalian menggunakan musik gitu ya, apalagi musik-musik anim gitu, itu menurut saya nggak banget, dan itu jadi saya susah mendengar kalian menjelaskan apa. Itu pernah kejadian soalnya. Jadi saran saya nggak usah pakai musik-musik anim yang keras-keras gitu, tapi kalau mau musik yang slow-slow kayak ala-ala cafe, terus suaranya kecil aja, itu boleh gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan presentasi yang efektif. Jadi teknik presentasi yang efektif tuh seperti apa sih? Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Jadi kita coba simak dulu video yang berikut ini. Yuk kita lihat bagaimana cara kita mempersiapkan presentasi yang efektif. Yang pertama, perhatikan grooming atau penampilan kalian. Pakaian yang lengkap, rambut yang rapi, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus detail, sehingga para klien bos audiens yang mendengarkan presentasi kita tidak bosan dan tertarik karena grooming kalian. Bisa juga berikan parfum atau minyak wangi agar kalian semakin percaya diri dan membuat nyaman audiensnya. Yang kedua, gestur tubuh. Pastikan kalian berdiri tegap namun tidak tegang. Jangan masukkan tangan kalian ke kantong atau melipat tangan kalian ke belakang. Jangan mondar-mandir terlalu sering. Gerakan tangan kalian secara terbuka dan sesuaikan dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, ekspresi dan mata. Berikan ekspresi yang sesuai dengan apa yang kita katakan dan harus terlihat natural. Jangan sampai kaku dan terpaksa. Tataplah audiens dari segala penjuru tempat duduk mereka. Atau, dalam musim pandemi COVID-19 ini, presentasi efektif bisa juga dilakukan dengan cara lihat kamera dengan penuh kepercayadirian. Udah lihat kan videonya seperti apa yang harus kalian persiapkan sebelum presentasi. Jadi harus benar-benar diperhatikan sekali mengenai grooming, itu penting banget ya.
Nah, kita bahas dulu sedikit lagi mengenai apa aja sih teknik-teknik yang harus dipersiapkan ketika presentasi. Nah, yang pertama itu adalah grooming atau penampilan. Nah, jadi penampilan ini penting banget gitu ya. Seperti yang saya sering bilang, kalau penampilan itu looking at first gitu ya. Jadi penampilan itu sangat penting. Jadi ketika kalian melihat cewek atau cowok gitu ya, pastikan pertama dari penampilannya. Sama seperti kita akan presentasi, penguji atau bos atau klien atau audiens kita itu pasti akan melihat penampilan kita terlebih dahulu. Jadi perhatikan rambut kalian gitu. Kalau misalkan ada yang berantakan, silakan dirapikan gitu. Lalu hijabnya mungkin dibenarkan gitu ya, didesain atau misalkan di fashion desainkan sedikit gitu ya. Terus untuk wajahnya juga kalian bisa mungkin poles-poles untuk yang cewek-cewek. Lalu untuk yang cowok-cowok mungkin bisa pakai cuci muka dulu gitu ya, agar kelihatan segar gitu ya dan terlihat menarik. Untuk pakaian sendiri harus terlihat rapi gitu ya. Pakailah atribut yang lengkap apabila memang itu diperlukan. Jangan sampai pakaiannya itu juga terlihat longgar dan tidak terlihat nyaman gitu ya. Harus nyaman mungkin dan terlihat menarik. Sampai ke sepatu gitu ya. Sepatu itu juga harus dilihat, diperhatikan agar tidak mengganggu dan terlihat nyaman ketika kalian menggunakannya gitu. Jadi terlihat rapi. Semuanya harus groomingnya rapi. Kalau bisa tambahkan juga parfum. Nah, kenapa saya bilang parfum? Karena parfum itu atau pewangi-wangi itu akan membuat kita pede. Dan selain itu, audiens yang dekat kita juga akan merasa segar gitu ya, karena kalian wangi gitu. Kadang-kadang ada yang mukanya pas-pasan, tapi ketika wangi, ya orang senang aja gitu dekatnya gitu, karena wangi gitu. Nah, jadi pakailah juga parfum gitu ya. Lalu selanjutnya seperti yang tadi ada di video ya, gestur atau gerakan tubuh dan tangan. Jadi udah saya sampaikan juga kalau nggak boleh dibalik tangannya di belakang gitu ya. Karena kebiasaan juga ada juga yang kalau ketika presentasi itu kebanyakan tangannya di belakang. Nah, tapi jangan juga ngeklik bolpen seperti ini gitu ya, karena itu menurut saya juga nggak bagus. Nah, itu mengenai tentang gestur atau gerakan tubuh dan tangan gitu. Jadi jangan sampai juga mengklik bolpen gitu ya, itu juga salah gitu. Nah, jadi gunakanlah gestur yang tegap seperti yang tadi kita lihat di contoh videonya. Jadi sesuaikan seperti itu kira-kira. Jadi menggunakan tangan untuk menerangkan gitu ya. Ketika menerangkan presentasi, gunakan tangan, tapi juga jangan terlalu sering gini-gini ya. Jadi kayak sesuaikan aja gitu dengan alur apa yang kalian presentasikan. Lalu selanjutnya adalah ekspresi dan tatapan mata. Jangan sampai kalian ke bawah gitu ya. Terus atau baca. Itu salah banget gitu ya. Karena kalau presentasi itu harusnya kalian adalah sebagai orang yang paling pintar di dalam ruangan tersebut. Karena kalian sedang menjadi narasumber atau sebagai yang tahu banget gitu mengenai presentasi itu. Gitu. Jadi ekspresi dan tatapan mata, tapi jangan juga jadi melotot terus gitu ya, terlalu berani gitu, kayak ngajak berantem namanya gitu. Jadi pastikan juga tatapan matanya itu hangat gitu ya, mengajak gitu untuk supaya melihat gitu, dan beraninya dalam artian ini loh yang saya sampaikan gitu. Jadi ekspresinya juga harus dilihat gitu, harus senyum kah ataukah harus serius gitu ya. Jadi harus kalian coba latih-latih gitu ya. Lalu penggunaan tata bahasa. Penggunaan tata bahasa itu sangat penting juga ketika kalian presentasi. Ketika kalian menggunakan bahasa yang sangat baik dan sesuai dengan audiensnya, biasanya audiens akan tertarik gitu dan melihat terus gitu. Oh, wah ini presentasinya bagus juga ya gitu misalkan. Nah, jadi kita harus lihat juga nih target audiensnya itu siapa gitu. Kalau misalkan target audiensnya ternyata umuran 10-17 tahun, gunakanlah bahasa yang sesuai dengan mereka. Lalu kalau misalkan bahasanya targetnya juga umuran 30-an tahun ke atas, bahasanya juga harus disesuaikan. Bahkan sampai setopik-topiknya atau pengibaratan, biasanya kan kalau presentasi itu ada topik utamanya, tapi ada pengibaratan kegiatannya. Nah, pengibaratannya itu gunakanlah sesuaikan dengan usia mereka gitu. Jadi kalau misalkan kalian sedang memberi contoh dari presentasi kalian, gunakanlah contohnya itu dengan usia mereka. Misalkan kalau misalkan anak remaja, ya tentunya kalian memberikan contoh sesuai dengan usia anak remaja.
Tapi kalau misalkan contohnya umur udah 30-an ke atas, berarti harus disesuaikan gitu ya. Mungkin ngomongin contohnya tentang kantor atau kuliah gitu ya. Nah, jadi gunakanlah tata bahasa yang baik gitu ya. Tapi jangan sampai gagap karena aduh apa ya gue jadi akhirnya diam, langsung stuck, langsung nervous, langsung hilang itu apa yang mau dipresentasikan. Itu jangan seperti itu juga. Jadi tetap you be yourself. Nah, itu aja kira-kira tentang teknik presentasi ya. Presentasi yang efektif itu seperti apa sih, dan presentasi yang wow itu seperti apa sih. Nah, yang penting presentasi efektif itu kalian menguasai bahan dasarnya gitu. Jadi biasanya kan kalau kita mau presentasi itu banyak ya. Misalkan contohnya kalau saya biasanya dikasih untuk buat slide presentasi itu saya harus membaca satu buku gitu. Misalkan contohnya misalkan saya disuruh buat mengenai tiketing atau pariwisata. Otomatis saya harus membaca dulu nih referensi-referensi mengenai pariwisata yang ada di Indonesia contohnya. Jadi saya harus mencari tahu dulu pariwisata dari dari Aceh sampai Papua gitu ya. Jadi kalian biasanya harus baca dulu referensi-referensi yang ada gitu ya. Dan jangan lupa, jangan pakai paragraf gitu. Kalau bisa gunakan seperti ada di PowerPoint kita ini. Gunakan seperti kayak poin-poinnya aja, lalu ada simbolnya gitu ya. Gunakan ada juga flowchart yang ada. Gunakan chart-chart yang ada gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan juga. Itu udah cukup sih dan menarik gitu ya menurut saya. Nah, itu aja kira-kira dari saya tentang presentasi efektif dan teknik presentasi, style presentasi. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan ke kalian saat ini menjadi inspirasi buat kalian ketika kalian akan membuat suatu presentasi. Bahwa kalau presentasi itu so easy dan yang paling penting adalah gimana caranya kalian dapat mentransfer ilmu atau mentransfer apa yang ingin kalian sampaikan ke audiens dengan cara menarik dan tidak bosan. Jangan sampai audiens itu nguap, jangan sampai audiens itu ngantuk, jangan sampai audiens itu kayak rolling eyes gitu ya. Jadi pastikan singkat, jelas, tepat gitu ya untuk kalian presentasikan. Gitu kira-kira. Jangan lupa ketika setelah presentasi berikan sesi tanya jawab kepada audiens kalian. Itu aja dari saya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian dan dapat diterapkan dalam kehidupan kalian. Semoga sukses dan sehat selalu. Bye-bye.